gitu. Ya situlah mulai akhirnya bisa gitu. Jadi saya tinggal di asrama itu, saya bisa jadi ketua asrama, bisa bisa punya apa namanya good relation lah sama pastor yang jaga. Jadi itu benefit juga buat saya gitu kan. Saya tinggalnya jauh, orang tua jauh, ya saya punya dapat spesial inilah, spesial karena saya jadi ketua asrama, saya jadi spesial. Nah di sekolah pun gitu ya. Nah hidup ini kan kita perlu strategi kan. Nah pada saat saya SMP kelas 1, kelas 2 tuh saya kejar juara. Kenapa? Karena itu building saya punya track record gitu. Jadi saya kejar itu juara tuh. Jadi, nah caranya gimana? Ya belajar dan banyak bertanya gitu. Saya tanya ke si A, si B, yang saya lihat orang-orang yang pintar-pintar nih saya tanyain aja caranya gimana, bla 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 bla. Akhirnya juara lah saya, juara umum kan. Jadi kelas 2 tuh udah satu sekolah tuh saya kalahin itu satu kelas itu. Saya hebat berapa kelas itu? Kita dapat kelas apa? 5 kelas di Kolese Santo Yusuf itu. Nah, udah selesai, udah kelas 2 saya pikir now saya perlu mengatur strategi gimana saya bisa masuk ke ITB. Nah, waktu itu kita kan waktu itu mikir kan, saya mulai baca, saya lihat kan di Sorong tuh banyak orang-orang yang petroleum segala macam, makanya saya pikir, "Oke, this is the one that I want to do in my life." Saya mau jadi petroleum engineer aja. Karena pikir-pikir, ah mau jadi civil engineer, kan yang paling umum kan dulu civil ya, civil engineer. Saya pikir-pikir, ah udahlah, target pertama petroleum engineering, target kedua kalau gagal petroleum engineering, ya udah civil engineering gitu. Akhirnya ya cari cari dengar-dengar ini kan, gimana caranya bisa masuk ITB kan. Akhirnya dengan segala macam cara, saya pikir, "Oh, testingnya bagusnya di Bandung," katanya. "Jangan testing dari Malang, testingnya dari Bandung, karena bisa lebih katanya waktu itu ya, saya juga nggak tahu tuh. Akhirnya saya ikutin itu, saya pergi ke Bandung, nginap di rumah teman, kemudian testing lah dan apa namanya, saya pikir berkat Tuhan itu bisa bisa keterima gitu ya. Nah yang saya dulu orangnya agak ekstrim ya, jadi apa istilahnya, saya tuh takut banget masuk ekonomi itu. Saya pikir ekonomi itu apa ya, saya waktu tes di Unpar itu, Universitas Parahyangan itu, eee, waktu tes di Universitas Parahyangan tuh saya rasanya saya gampang gitu loh, saya bisa kerjain soalnya semua gitu kan. Habis keluar tuh saya jadi takut, "Aduh kalau saya keterima di ekonomi gimana ya?" Gitu. Jadi lu agak lucu juga waktu itu. Nah sudah gitu, udah selesai dari situ, akhirnya masuk ITB ya. Nah masuk ITB ketemulah Pak Martinus ya kan, Pak Daniel waktu itu. Daniel kan di kelas ya 2 tahun lebih muda. Kemudian, siapa lagi ya, kayak Bu Retty ya kan, Bu Retty dan juga teman-teman yang lain ya. Saya waktu itu udah kenal lah sama Pak Teni, Pak siapa ya, Prof. Albertus ya. Nah, di situ waktu di ITB itu saya juga punya idola kan, dosen-dosen tuh. Nah, salah satu idola saya tuh Mas Dodi gitu loh, Mas Dodi. Jadi nggak tahu Mas Dodi ada nggak ya? Nah, saya lihat gimana gimana Mas Dodi itu behave, dua-dua Dodi ya, Dodi Nawangsidi sama Dodi siapa, Pak Dodi Mas Dodi Abdasa gitu. Ya kita lihat ya gimana mereka behave, bagaimana how they dan saya senang dari Mas Dodi Abdasa itu, kalau terangin tuh enak banget gitu loh, gampang dimengerti. Kalau Dodi Nawangsidi itu dia apa, ngajarnya kan singkat-singkat aja tuh, tapi basic-nya apa namanya, dia ngajar basic-nya bagus gitu ya kalau saya lihat ya ininya. Jadi di situlah saya pikir-pikir, nah kemudian ya situlah kemudian lulus kan 88. Waktu itu saya dibantu sama mama, ini saya cerita apa adanya aja, saya dibantu sama Mas Dodi, waktu itu kan mau cari kerja susah tuh. Mas Dodi Nawangsidi bilang ke saya, "Kamu mau nggak kerja di Halliburton?" Terus saya pikir, "Oke, saya coba kerja di Halliburton ya." Ya kerja di Halliburton tahan 6 bulan ya kalau nggak salah ya, 6 bulan, saya waktu itu saya tes di Havco ya, FICO gitu keterima. Nah masuklah di FICO gitu kan. Nah, sudah masuk di FICO itu, nah dimasuk di nah sekarang pindah ke seksi waktu kerja. Nah waktu kerja itu saya pikir-pikir kan,
orang tua saya ngajarin kan kalau kamu berteman, carilah teman yang bagus. Kamu cari ada orang yang kamu ikutin, apa namanya, arahnya yang kamu ini. Jadilah saya mulai cari di situ senior yang saya pilih kan, senior yang mana yang saya ikutin gitu kan. Dan, ya waktu itu kan kita dalam satu, apa namanya, satu, eee, apa sih, satu yang almost di-hire almost the same time kan. Ada yang 6 bulan lebih awal segala macam. Di situ kita lihat kan ada yang dari lulusan Amerika, yang Inggrisnya jauh lebih bagus, ada yang, apa namanya, lulusan lokal ya kan. Tapi ya in the end saya kebetulan sama Pak Bambang Ismanto ya, waktu itu kita kan, apa, hand to hand itu kita waktu itu tuh. Jadi, nah dalam karir saya mungkin ada beberapa yang mungkin saya perlu highlight itu. Jadi waktu itu saya yang saya, apa namanya, yang saya, kerjain itu, saya pokoknya saya mau make sure saya mesti, eee, the first couple years itu saya mesti make sure saya understand the business gitu. Saya understand the business kan, apa yang dikerjain gitu. Ternyata kalau kita lihat ya petroleum kerja di oil and gas itu, ya itu aja gitu, ya kan? Kamu, itu repetition kan? Kamu kalau kerja gitu loh, kamu kalau drilling segala macam gitu ya, kamu belajar segala macam. Itu 5 years itu saya mulai lihat orang-orang segala macam, saya mulai lihat ya saya tanya sana tanya sini. Ya kerjanya kan kebanyakan udah rutin kan, rutin ini rutin ini. Nah disitulah kita mesti pintar-pintar berimprovisasi, karena kita mesti value added. Kalau kamu kalau saya lihat, sorry to say gitu loh, banyak juga senior-senior saya itu kan yang hampir nggak ada ide gitu kan. Nah, coba gitu aja, ini aja, ini aja gitu. Kalau 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 saya lihatnya lain, saya belajar dari oke, saya ini. Dan juga saya masih muda, saya cari waktu masih first couple years itu, ya kita cari cari ini sebanyak mungkin. Jadi saya waktu dia sign di field itu, saya belajar sekalian itu, apa namanya, biarpun saya kan kebanyakan di daerah Wales kan, saya melihat daerah Wales, tapi kita ada ini kan ke facilities. Saya belajar tuh facilities tuh, proses tuh. Saya belajar sama senior saya gitu. Senior saya anak TK kan, mungkin namanya dia tuh Holland kalau mungkin ada yang tahu itu namanya Holland Simanjuntak. Saya belajar sama Holland Simanjuntak gitu. Jadi dia ngajarin saya proses, ini kayak begini, kayak gini. Terus saya minta kursus juga instrumentation. Saya minta kursus masalah proses gitu ke bos saya, minta kursus ini. Tujuannya apa? Supaya saya ngerti. Jadi kalau saya bikin sesuatu, ngomong sama orang itu nyambung kan. Jadi saya nggak iya-iya aja, dibilang kayak gitu terus jawabnya, dibilang bikin gini-gini. Saya juga bisa bisa ada sedikit argue-argue lah, ada challenge lah gitu. Tujuannya bukan bukan sok pintar kan. Tujuannya kan buat ini, buat kita apa kalau kita challenge itu orang orang yang kasih itu tuh dia berpikir kita mungkin dapat satu yang lebih yang jauh lebih daripada yang kita harapin gitu. Itulah ini. Nah, habis di situ kemudian nah, ada satu mungkin ada beberapa, apa namanya, highlight ya, saya mungkin highlight dalam dalam itu. Orang-orang kan lihat bahwa, "Eh, kamu pernah gagal nggak sih?" "Ya pernah," gitu loh. Nah, apa, mungkin buat teman-teman yang anak-anak yang muda-muda, itu saya suka bilang tuh loh, kalau kamu kerja di satu company, kamu mesti lihat arah angin, apa namanya, company-nya yang lakukan apa gitu. Dan kalau company lakukan itu, kamu mesti doing something yang, related ke itu gitu. Ya jangan, company lagi sibuk doing something yang apa namanya, eee, something yang arahnya ke sini, kamu doing something arahnya ke yang lain gitu. Itu nah itu kebetulan waktu di situ saya ya dengan ya saya pikir ya berkat Yang Maha Kuasa ya, kita saya dapat bosnya tuh yang bagus-bagus, kebanyakan bosnya bagus-bagus gitu. Tapi saya juga dikasih bos yang nggak bagus gitu. Jadi, nah saya waktu dapat bos yang nggak bagus tuh saya cuma ini aja mikirnya, wah ini mungkin apa namanya, apa buat good lesson learned kan, good lesson learned buat saya gitu, bahwa saya tuh kalau apa namanya dapat bos yang bagus, saya jangan behave seperti dia, saya jangan masih istilahnya apa namanya, punya knowledge yang seperti dia ya kan, jangan punya ini seperti dia gitu.
dan saya jangan treat orang seperti dia gitu, itu aja. Nah dari situlah mulai karirnya berkembang kan. Nah karirnya berkembang, kemudian saya waktu itu, dikirim sama Vicom pergi sekolah gitu kan, karena waktu itu sekolah tuh 99, 2000 ya. 2001 saya pulang ambil master di ini, waktu itu dibantu sama Mas Dodi juga tuh, surat rekomendasi segala macam. Mas Dodi Abdasa waktu itu bantuin saya pergi ke TM minta rekomendasi. Akhirnya ya sudah gitu pulang, ya situlah karirnya mulai continue naik di Vicom. Sampai akhirnya umur 38 tahun itu saya sudah jadi vice president. Nah, kalau Pak Bambang Ismanto tuh 39 tahun, dia beda setahun sama saya. Jadi kita berdua tuh, saya 38 jadi vice president, dia 39 jadi vice president. Disitulah kita growing. Nah, ada satu yang saya pikir menarik ya, karena saya kenal sama Pak Bambang Ismanto itu kan sejak kita kuliah ya. Jadi kita berdua tuh sering sekali ya diskusi gitu loh. Biarpun kita, kalau istilahnya orang-orang kan suka bilang, you guys competing each other gitu loh. Kenapa kamu kok bisa 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 apa kayak ini banget sama punya hubungan bagus banget gitu loh. Saya bilang competing each other is another case kan, ya kan? Kita kita competing oke gitu loh. Kita competing each other, tapi kita kan mesti support each other juga buat career masing-masing kan. Saya pikir itu yang penting ya. Karena apa? Karena kalau kamu sampai di level tertentu, yang dilihat itu bukan kamu pintar, kamu hebat segala macam. Yang kamu lihat tuh gimana kamu bisa bringing values to the company gitu. Kamu bisa bringing teams together to deliver value to the company. Saya pikir itu penting itu. Jadi eh, apa kita disitulah kita lihat maturity. Saya pikir sama ya. Saya di Medco pun gitu ya. Kita mau promotion orang untuk tertentu, kita lihat ya ininya. Saya biasanya sekali saya maunya kamu punya ada track record gitu loh. Nah, building track record itulah yang kita mesti ngatur. Karena kamu untuk umur umur tertentu, umur 40 kamu bisa jadi vice president atau apa segala macam. Kamu jadi CEO apa. Kamu tuh harus sudah mulai building track record gitu. Nah, building track record itu kamu mesti ada strategi ya. Ya, itu kira-kira gitu. Nah, ada satu lagi yang mungkin saya perlu tambahkan juga tuh, kalau kamu move dari getting ini, kamu sih punya knowledge. Kalau kamu nggak punya knowledge, kasihan kamu punya, setengah mati kamu nanti. Jadi kamu dari waktu masih muda itu kamu perlu continue building up your knowledge on ya kan? Kamu building umpamanya kamu dari waktu masih muda, umpamanya kamu jadi reservoir engineer, good reservoir engineer, kamu tambah lagi kamu ngerti juga kamu production engineer, reservoir engineer kan mirip-mirip aja tuh itunya. Nah, nanti baru kamu mulai tambahin drilling, ya kan? Kamu mesti ngerti drilling, kamu mesti ngerti yang facilities project segala macam. So, when you become CEO, kamu tuh kamu become vice president atau become president director of the company. Kamu kalau ngomong sama orang tuh kayak you know what what they are doing gitu kan. Kamu bisa karena tujuannya kita tuh kan kita lihat kamu tahu bisnisnya seperti apa gitu. Pikir saya pikir itu. Nah, terus sekarang saya ngomong juga tentang basis dari semua itu. Basis dari semua itu kalau menurut saya itu personal integrity. Karena apa? Karena personal integrity itu saya pikir basic ya. Kamu mau sepintar apapun, tapi sekali kamu main-main dengan personal integrity, itu udah kalau menurut saya udah cacat besar gitu. Ya, kamu ngerti kan ya masalah saya ngomong personal integrity ya. Personal integrity itu tuh bukan hanya masalah duit, tapi juga masalah yang lain-lain. Jadi kamu mesti make sure bahwa kamu juga punya track record, kamu punya reputation-nya itu tidak tidak terganggu oleh something yang not necessary gitu. Tuh. Dan dan juga yang penting lagi itu adalah kerja keras, karena nggak ada orang pun yang sukses di dunia ini tanpa kerja keras gitu, ya kan?
Kalau kamu lihat juga cerita-cerita kan mau korupsi pun harus kerja keras kan. Jadi orang korupsi juga kerja keras tuh, mereka mesti mikirin nih caranya gimana gitu, ya kan? Kalau kita kan bukan di daerah sini, kita kan profesional nih, kita jadi bottom line itu kerja keras tuh. Saya tuh sebenarnya suka nonton di YouTube tentang macam-macam ya, macam-macam. Kalau kita lihat, kalau kita yang terakhir yang muncul di Netflix tuh David Beckham. Kalau kamu lihat story-nya tuh kan menarik banget kan, dia tuh ya. Dia tuh menarik banget gitu loh dengan apa namanya, kelebihan kekurangannya gimana, attitude-nya dia terhadap dia punya apa professional work as a football player kan. Kamu lihat bahwa itu ada kalau kamu nonton di situ mungkin ada satu yang kamu lihat yang kalau menurut saya tuh jadi highlight buat saya tuh. Dia waktu itu di Real Madrid itu, waktu Fabio Capello datang ke Real Madrid itu, Fabio Capello kan nggak suka sama dia. Jadi udah dikasih di bangku cadangan terus. Akhirnya dia rencana mau pindah ke LA Galaxy kan. Nah di situ dia biarpun gak diturunin, tapi dia latihan seperti biasa gitu. Dia latihan seperti biasa. Sampai akhirnya Fabio Capello tuh heran gitu. Orang ini apa namanya udah nggak saya pakai kok masih masih latihannya keras seperti biasa. Akhirnya dikasih kesempatan gitu loh. Nah, pada saat dikasih kesempatan untuk main, dia bisa cetak gol pada saat Real Madrid lagi under pressure kan, lagi rekornya nggak bagus gitu. Nah, saya pikir itu apa namanya something yang kita yang apa kita bisa lihat how apa successful people itu mereka mereka apa attitude-nya mereka itu seperti apa gitu. Mungkin saya kemarin nih waktu hari weekend ini kemarin tuh saya nonton juga Mike Mike Phelps itu yang apa perenang itu tuh. Kalau kita lihat dia punya apa story-nya dia tuh kan, bagaimana dia bisa pecahin ya kan 8 dia bisa dapat 8 emas di 2008 itu kan. Dan itu memang kalau kita bilang cukup ekstrim ya. Cukup ekstrim kan kalau kamu punya kesempatan kamu bisa search, kamu lihat di mana dia punya itu. Dan apa namanya itu semua butuh kerja keras. Mungkin saya stop di situ dulu ya. Sekalian nanti kita apa bisa ngobrol-ngobrol. Iya, boleh Mas Ronald, terima kasih. Kita berarti ini aja Mas ya, seperti diskusi aja Mas ya bentuknya, Hmm, hmm, agak hmm. fleksibel gitu ya. Ini juga Mungkin apa? ada. Oke, nanti Mas. Apa informasinya dari brief apa pembukaan ini udah cukup padat ya. Nah, nanti mulai dari apa membesar di Sorong sampai bahas Netflix juga nih. Ini sudah terlihat sekali nih tontonan Netflixnya. Mungkin rekan-rekan udah mulai penasaran ya dan juga tertarik gitu ya dari pemaparan tadi ingin bertanya ini kami persilahkan bisa di chat or bisa raise hand gitu ya nanti kami tunjuk Ya, boleh. Martinus. Oh monggo monggo Mas Martinez silakan. Ya, Ronald nih seangkatan saya 83. Eh, ya, tadi kan beberapa resep sukses tadi, building others gitu ya, lalu pembelajar atau apa. Itu Ronald dapatkan eh, waktu eh, sedang bekerja atau memang cari sendiri atau dari dulu udah tahu? Kira-kira gimana, Ron? Yang mana tadi? Building. Yang building others, terus pembelajar, semua yang mendukung sukses itu, Ronald sadari itu waktu sudah bekerja atau dari dulu udah tahu atau mencari diri sendiri, mencari sendiri. Oh enggak dari dulu. Maksudnya saya waktu waktu keluar kan, saya waktu di asrama tuh sebenarnya banyak banyak itunya tuh banyak apa namanya kan reflection kan. Kalau saya bilang sih ya anak kecil lah ya umur 15-16 tahun gitu kan. Itu reflection oh saya sebenarnya mau jadi apa sih ya kan? Saya mau jadi apa ini saya ya, kayak gini ya. Ya kalau kalau kita ambil pelajaran dasar dari orang tua orang jadi terutama mas saya tuh bilang ke saya carilah teman yang yang baik gitu karena kamu cari teman yang baik itu kan prinsip orang tua ya yang mungkin orang bukan orang yang sekolah tinggi cuma bilang kamu cari teman yang baik karena kalau teman yang baik itu dia kan kamu bisa belajar dari dia ya kan kamu bisa bisa nanti bisa mungkin one day you can be apa namanya
ini bisa lebih dari dia gitu. Jadi disitulah. Nah, saya waktu sekolah dulu, mungkin ada satu yang mungkin teman-teman mungkin ya, saya waktu sekolah dulu itu saya nggak pernah tuh kayak begadang-begadang gitu ngerjain tugas begadang-begadang, nggak pernah saya. Karena saya pakai disiplin waktu saya di asrama. Hidup Jadi saya normal. bangun hidup normal, saya bangun pagi, saya ngerjain bla 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 bla, ada PR saya selesai. Dan itu saya bawa sampai saya kuliah di Texas A&M pun yang sama kan. Jadi pagi saya udah bangun, saya ngerjain ini yang penting, saya baca yang saya perlu, dan saya biasanya pakai target kan. Oh, saya mesti ngerjain ini, saya mesti belajar tentang ini, saya mesti belajar tentang ini gitu. Gitu aja ininya, target. Dan saya pikir kita kalau belajar sesuatu kan kita mesti basic knowledge itu kan itu penting banget ya. Saya ingat tuh Mas Dodi itu yang pernah bilang, kita mesti hafal itu. Apa namanya? Kalau kita jadi reservoir engineer kita mesti hafal itu typical numbers. Dan saya ada satu lagi ya mungkin ini ya, siapa namanya, Jamin Juang, Pak Jamin, mungkin ada yang kenal Pak Jamin Juang. Waktu saya jadi production engineer, saya waktu jadi production engineer kan, di jadi production engineer itu saya ikut kursusnya Jamin Juang kan. Waktu dia bikin kursus banyak di Hilton, kalau mungkin teman-teman yang dulu ingat. Dia bilang ke saya gini, Ronald, kamu kalau jadi production engineer, ini tuh satu basic thing you need to do is memorize. Kamu mesti hafal itu, apa namanya? Kamu punya field yang kamu kuasai, itu kamu mesti kuasai itu historinya. Supaya supaya kalau kamu kerja tuh cepat. Jadi well history segala macam flow line di surface itu saya hafal itu zaman dulu tuh. Zaman dulu tuh saya hafal kalau field Seberah, Nilam tuh saya hafal itu. Well ini dulu pernah diapain saya hafal itu. Oh ini kalau ada ini gitu. Jadi saya kalau kerja tuh cepat gitu ya. Nah ini ada satu ya yang mungkin kalau kerja cepat itu. Saya dulu tuh diminta bikin satu analisa gitu ya buat ada satu field di punya Faiko dulu yang nggak pernah dilihat-lihat. Itu atas inisiatif saya sendiri saya bikin 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 analisa. Itu saya didatangin sama siapa, kita punya vice president waktu saya baru 3 tahun, 4 tahun ya, 3 tahun, 4 tahun kerja ya, 3 tahun. Tahun 90 mungkin ada yang itu didatangin tuh waktu itu saya ngantor di Balikpapan, ada yang dia datangin ke tempat saya, dia tanya saya, "How do you why you want to kenapa saya saya bikin studi ini?" Saya bilang studi ini karena saya pikir field ini nggak pernah dikerjain, terus ini kan relatif lebih simpel. Terus dia tanya saya, "Kamu kerja berapa lama?" Saya bilang saya kerja 1 minggu gitu. Terus dia bilang, "Saya sebenarnya udah suruh ada orang jadi staff engineer, orang bule itu yang kerjain udah ini nggak selesai-selesai," gitu bilang gitu. Terus terus saya bilang dia, "Saya kerja seminggu tapi saya kerja extra hours ya kan." Dan saya dulu waktu itu saya beli komputer tuh sendiri, karena zaman dulu kan, ya kan, kita beli komputer di rumah. Zaman dulu gaji masih berapa ya, tahu sendirilah, nggak usah sebut, tapi gaji kita masih berapa, komputer dulu saya beli 1,5 juta, saya ingat. Awal-awal itu, 1,5 juta atau 2 juta, saya beli di Jakarta, saya bawa ke Balikpapan. Supaya saya bisa kerja di rumah gitu kan. Oke. Oke, terima kasih Mas Ronald. Oke, Mas Martinus, ini sudah ada 2 lagi. Tadi sempat kita notes juga ya, sering sekali nih ada seorang karakter gitu ya. Tepatnya Mas Dodi nih sering disebutkan sama Mas Ronald. Kebetulan hadir nih Mas, ada Mas Dodi Abdasa. Ini akunnya abdasadodi@gmail.com. Selamat sore Mas Dea. Sorry Minta Mas izin Dodi. Mas. Eh, Kalau boleh kita lanjut ya Mas ke pertanyaan selanjutnya, nih sudah ada 2. Ini yang mungkin tadi lebih pertama Mas Mugi Ginanjar TM 2006. Silakan jika ingin bertanya. Wah, wah ini Prof Mugi nih. Waduh, Pak. Apa kabar Pak Ronald? Baik-baik. Saya Mana ada Norway? 2 Pak pertanyaan yang saya pengen tanyain sebenarnya, penasaran aja. Yang pertama, apa sih enaknya dan apa sih nggak enaknya jadi pucuk pimpinan perusahaan atau COO atau CEO yang Bapak rasain? Ya pasti ada enaknya, pasti ada nggak enaknya kan ya Pak. Terus yang kedua,
segimana besar sih peranannya, kalau dari pengalaman Bapak, dengan kita ada experience abroad dan juga pindah-pindah perusahaan gitu, apakah itu besar atau, sebenarnya nggak penting lah, atau kita bisa misalkan dengan itu kita bisa membuka wawasan yang bisa, misalkan accelerate kita, karena mungkin beda perusahaan, beda cara berpikir, beda, priority, beda, dan lain sebagainya, dan juga misalkan ketika kita ada pengalaman abroad gitu. Karena mungkin Hmm. culture dan juga cara kerja dari Indonesia dan luar negeri itu beda. Nah, ada peranannya nggak sih, Pak? Kalau nggak salah Bapak juga ada beberapa experience kan, ada di luar, ada juga beberapa perusahaan. Atau gimana, Pak, gitu? Kalau Hmm. dari itu. Mungkin Ya, itu mungkin aja saya sih, Pak, jawab yang buat pertanyaan. ya, saya jawab yang kedua dulu lah ya. Saya pikir gini ya, Pak, saya pindah, perusahaan itu ada bagusnya juga gitu loh kan, ada bagusnya juga ya, ada bagusnya juga, tapi not always, apa namanya, eee, not always, apa namanya, kasih benefit yang besar gitu loh. Nah mungkin saya dulu kan saya dulu grow up kan di FICO ya. Nah, salah satu FICO itu sebenarnya very good training ground, very good training ground. Karena apa? Karena, apa namanya, kita tuh ya kalau kita zaman dulu tuh kan kita masih muda-muda tuh kita udah bisa doing something yang mungkin buat senior engineer di tempat lain yang kerjain gitu ya. Ya kita cepat ininya, ya kan. Saya waktu tahun 98 itu ada gas cap, apa, bukan gas cap, apa, kita blow down, apa, strong water drive gas reservoir di Badak itu C8 itu saya kebetulan satu tim di Badak, saya jadi section head itu, kita lah yang manage, apa, blow down di situ gitu. Nah itu pengalamannya kan jarang-jarang orang dapat seperti itu kan. Nah, cuma ada satu kelemahan di FICO itu. FICO itu kelemahannya apa? Dia hanya punya onshore operations. Nah, disitulah pada saat saya, apa namanya, karirnya, karena di FICO tuh, kalau di FICO itu kan owned by BP sama Eni. Yang jadi presiden tuh hanya bisa dari BP atau dari Eni. Dari mereka punya artikel of association kan. Jadi yang jadi bisa jadi, kalau orang FICO sendiri udah selesai lah, VP itu selesai udah. Gitu. Saya waktu itu masih umurnya 40 tahun ya. Waktu itu bos saya waktu itu namanya Roberto Lorato itu dia bilang ke saya, Ronald, your career is finished katanya. You need to find, something else. Terus saya bilang, ya something else, I need to find job outside FICO atau job di owner company kan. Makanya dia bilang waktu itu ke saya, oke, coba kita cari kamu di inilah, di negara lain gitu kan. Nah, itu kita apa namanya? Mereka eh, kirim saya ke Australia. Nah, di Australia itu saya baru pertama kali saya belajar offshore dan itu from zero, ya kan? Itu from zero. Jadi saya masuk di project dari nol itu. Di project terus kita mulai Dalam develop SK sampai pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari sirekap. Masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Kita suaranya Masih perlu nggak ini kita Mas, tentang sirekap? kayak Mas TV Richard itu. boleh di ini Mas Richard di mute aja punten. Kalau ada suara yang agak bolong. Hmm. Ya, terus Masih jadi kayak gitulah ininya. Nah, dan tadi Pak Mugi bilang tentang apa namanya culture dari company-company yang lain. Saya pikir gini ya, apa namanya? Kalau kita lihat sih apa namanya? Tergantung, kita sebenarnya bisa lihat, kita nggak perlu join kampus. Kalau saya pikir kita nggak perlu join company itu gitu kan, apa, untuk mengerti tentang culture segala macam, karena hampir mirip-mirip aja ya. Saya pikir kalau di Medco tuh, kita di Medco ini, untungnya kita di Medco itu, kita tuh punya operations yang lengkap gitu loh. Mulai dari, apa namanya, onshore operations, apa namanya, offshore operations, kita deal sama HPHT wells ya kan, high pressure high temperature wells, yang sweet reservoir sampai very, apa namanya, high CO2, high, ini kan, sour gas, sweet gas ya kan. Kemudian kita punya operations di mana itu, di luar negeri ya kan. Sekarang kita growing up juga di, apa namanya, di Oman ya kan. Itu kan, apa namanya,
Jadi variety-nya tuh yang itu dulu yang nggak dipunyain sama Faiko gitu. Nah kebetulan saya waktu di Faiko itu kan saya pindah ke Yanai. Nah itu kebetulan apa namanya? Saya waktu mau ke HES itu apa step change gitu kan. Step change ke untuk jadi country manager waktu itu tuh tahun berapa 2012 ya 2012. Nah disitulah itu yang saya pikir itu di situ yang step change. Kalau kamu moving buat step change in your career, saya pikir nggak masalah ya. That's good. Kalau buat saya pribadi, biarpun orang meninggalkan apa namanya company, tapi kalau good for their future career, saya sih senang-senang aja ya. Saya sih senang-senang aja good for their future career. Terus yang balik lagi yang pucuk pimpinan plus minusnya ya. Pokoknya kursinya panas lah pokoknya. Jadi gini, kalau saya dulu saya tuh mungkin saya dulu nggak saya sebenarnya dulu tuh nggak punya itu apa namanya nggak punya cita-cita tuh mau jadi CEO, kayak mau jadi apa gitu, nggak ada itu. Saya tuh pokoknya saya mau apa jadi engineer yang bagus gitu. Saya mau jadi software engineer yang bagus. Jadi tujuannya apa? Supaya saya bisa earn a living kan. Itu aja sih, saya simpel itu aja. Saya bisa earn a living cukup buat anak-anak saya sekolah, mereka bisa ya, dan saya pensiun nanti cukup. Itu aja saya yang. Tapi dalam karir itu kan kadang-kadang at certain level bos kita tuh bilang Ronald, kamu coba acting tuh saya dulu mulai pertama dikasih itu tuh, coba kamu dulu acting tuh di Badak itu, orang itu lagi cuti, kamu pergi ke Badak ya kamu acting. Nah di acting di Badak itu saya bisa datang meeting, saya bisa apa namanya interaksi sama apa istilahnya bos-bos di field waktu itu, dan mereka lihat loh you can do this job gitu loh, dia bilang kamu bisa ini gitu. Nah mulai responsi kecil naik ya kan, akhirnya ya apa namanya continue gitu. Nah balik lagi yang plus minusnya ya kalau di atas tuh pasti pressure-nya banyak lah ya, pressure-nya banyak ya. Apa namanya pressure-nya banyak karena kita mesti ngerjain target, apalagi kita di Medco ini kan apa namanya kita mesti manage juga kan investor segala macam itu, strategi segala macam, tapi ya biarpun seperti itu tapi tidurnya nyenyak aja tuh. Nah itu kita mesti imbang lah itu, makanya apa namanya saya olahraga saya tetap jaga apa namanya pressure. Kalau kita mau bilang pressure-nya tinggi ya pressure-nya tinggi, tapi ya kita imbangi kan, kita dan kita mesti fit ya. Kalau kamu jadi pemimpin tuh kamu mesti fit. Kalau kamu nggak fit janganlah, kasihan gitu, nanti kamu sakit-sakitan gitu, kamu mesti fit. Nah supaya kamu fit itu gimana, kamu mesti disiplin lah ya, kamu disiplin jaga makan, jaga apa namanya jaga makan, jaga waktu tidur, apa punya waktu buat olahraga, gitu. Mudah-mudahan dijawab ya, Terima kasih Mas Pak Bugi. Ronald dan jawabannya. Terima kasih Mas Ya Ronald, Mas Mugi. Mas Bugi kalau mau balik lagi ke Medco, welcome ya. Siap Pak, siap Pak. Kalau udah bosan di Norway, balik lagi. Siap Pak. Terima kasih Mas Mugi. Ya, bagus ya pertanyaannya. Mungkin kita next aja ya ke Mas Jalu, TM 2004, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jalu. Kenalkan Pak. Jalu tuh TM tuh. Iya Pak. Ada dua hal Pak yang ingin saya tanyakan terkait kan tadi Bapak pindah-pindah perusahaan, sempat pindah-pindah perusahaan. Yang pertama itu tips and triknya ketika adaptasi ke lingkungan baru itu seperti apa Pak gitu. Terutama jika tadi Bapak sampaikan kan di level atas pimpinan itu kan menghadapi politikal kantor seperti itu gitu kan. Bagaimana tips and triknya gitu. Terus yang kedua tadi Bapak juga bilang kan terkadang dapat bos yang enak, dapat bos yang nggak enak. Nah, kalau dapat ya anak buah yang nggak enak itu Bapak seperti apa Pak? Membuild
tim yang bisa saling support gitu. Karena kan kita juga terkadang nggak bisa memilih anak buah gitu Pak ya. Dan bisa tahu kelebihan dan kekurangan anak buah untuk ditempatkan pada posisi yang pas. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Mungkin yang tips ya, saya bilang yang pindah perusahaan dulu ya. Jadi saya pindah perusahaan itu kan, saya dulu Halliburton, memang saya nggak tahan Halliburton itu kan. Kenapa saya pindah dari Halliburton gitu? Karena saya pikir-pikir gila, saya kerjanya terlalu dibilang terlalu ya balik lagi ke basicnya itu gitu loh. Kita bergaul sama orang-orang yang yang keras segala macam, kita akan jadi kayak begitu kan. Terus saya sebenarnya sesimpel itu aja. Saya pikir karena di lapangan kita punya community kan sangat kecil ya, service company itu. Mereka pikir-pikir, wah saya mesti coba kerja di oil company, saya bisa building more ini ya, terus saya bisa doing what I want to do kan. Waktu itu saya pikirnya gitu, makanya saya pikir udahlah, saya mau bikin normal life. Karena kerja di service company itu nggak enaknya apa? Waktunya orang tidur kita kerja gitu, ya kan? Tapi kalau buat certain people tuh nggak apa-apa ya. Tapi waktu itu saya kayak gitu, karena karakter orang kan masing-masing. Saya nggak bilang bahwa kerja service company itu jelek ya, buat adik-adik yang itu bagus itu, karena karir kamu tuh bisa naiknya jauh lebih cepat dibanding kamu kerja di oil company. Gitu. Terus pindah perusahaan, saya mungkin kasih cerita saya waktu pindah ke Australia ya. Saya waktu pindah ke Australia itu saya struggling karena apa, saya pindah dari FICO yang udah well established, saya pindah ke ENI Australia yang mana perusahaan itu belum stabil. Masih perusahaan yang baru di-build di Australia, dia belum ada operatorship, dia masih di project. Nah disitulah kamu belajar, kamu kamu mesti survive kan, karena kamu dari Indonesia, kamu datang ke Australia, ya kamu kerja di project. Saya waktu itu jadi project operations manager, jadi saya jadi project operations manager. Kamu mesti make sure ya saya belajarnya cukup keras ya, karena saya cari ini saya tanya sana. Jadi saya buat adaptasi itu saya cepat banget ini ya. Biarpun pada saat itu tuh ada orang yang memang nggak terlalu suka sama saya waktu itu. Jadi karena mungkin dia mikir bahwa anak-anak orang ini my competitor kan. Ada orang kan yang kayak gitu kan, my competitor, dia will take my job gitu loh. Nah tapi disitulah saya pikir gimana saya bisa get along sama dia gitu kan. Karena saya secara tidak langsung report ke dia gitu, tapi saya bisa get along sama dia. Saya get along sama dia, dia lihat bahwa saya juga nggak punya niat apa-apa, bla 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 bla. Akhirnya kita bisa get along, dan akhirnya memang saya replace dia. Karena dia pindah ke Milan gitu kan. Saya replace dia gitu. Jadi disitulah saya pikir gimana ya, kita nggak perlu everything itu kita fight gitu loh. Kita saya pintar-pintar ngatur pace-nya gitu loh. Ngatur pace-nya gitu. Pak Jalu sebenarnya belajar bisa banyak dari Pak Kepala, Pak Dwi itu. Kan Pak Dwi itu jago banget. Situ kita bisa lihat gimana itu ya caranya gitu. Kalau waktu saya pindah ke HES itu saya pindah ke HES itu menarik tuh. Kalau saya pindah ke HES itu, saya baru join itu. Saya baru join 1 minggu pertama, 3 hari pertama udah datang tuh SVP dari Houston. Terus kita ke field. Nah di situ tapi itu saya pontang-panting itu. Saya belajar itu semua. 1 minggu pun saya kerjain itu. Jadi saya Pak itu bilang going extra miles itu. Saya kerjain itu, saya cari semua informasinya. Dia pada saya komunikasi sama dia nggak pakai hahaha gitu. Saya udah tahu gitu kan. Gitu. Biarpun saya belum pernah lihat barangnya, tapi saya tahu bahwa oke, operasinya kayak begini bla bla bla. Jadi nah
dalam kurang dari 1 minggu, dari 1 bulan, John Hess datang. Nah, John Hess itu orangnya, kalau dia lihat bahwa kamu nggak kompeten, you're out. Wah, waktu itu kan saya survive juga, saya mesti survive kan. Ya saya mulai belajar semua, saya belajar Hess punya sistem, itu 1 minggu tuh saya kerjain ya. 1 minggu saya kerjain, terus bikin presentasi buat dia. Bikin presentasi buat dia kan tentang bisnis di Indonesia kan. Nah itu tuh saya panggil tuh orang-orang yang saya percaya, yang saya udah lihat, oh sini bagus, ini bagus, ini bagus, saya bikin gitu. Ambil contoh yang lama, kita kan hidup ini mungkin kita nggak perlu kan reinvent the wheel kan. Kita bagusnya kita lihat yang udah ada, kemudian kita perbaiki gitu. Perbaiki ya. Itu saya di presentasinya itu mungkin ada yang mungkin saya cukup bangganya itu saya minta kita bikin presentasinya. Itu presentasi dipakai sebagai apa namanya? Dia bilang ini bagus ini. Dia malah bilang waktu itu ini pakai buat dia distribute ke seluruh country manager di seluruh dunia gitu. Ini loh contohnya dari Indonesia yang bikin presentasi ke dia tuh simple apa namanya? Nggak panjang lebar gitu tapi address punya apa namanya bisnis strategi kan. Dia waktu itu ada istilahnya dia 3 pilar itu kita bikin itu buat jadi kayak ya tapi ya itu sesudah dia pulang tuh saya capeknya minta ampun itu capeknya minta ampun sudah dia pulang tuh saya capeknya minta ampun jadi itu kira-kira mungkin kejawab ya Pak. Nah terus yang jawab yang anak buah itu nah ini sebenarnya sudah gampang nih kalau saya itu saya biasanya kita orang itu pada dasarnya baik ya, kalau menurut saya. Orang pada dasarnya baik, tapi memang ada orang-orang tertentu yang mungkin sudah susah untuk berubah gitu loh. Tapi kalau saya bilang kalau kita mau main statistik itu mungkin 80-20. Kalau kita main 80-20 itu 80% orang yang biasanya kelihatannya jelek itu sebenarnya bagus gitu loh. Dan itu udah saya buktikan ya. Jadi kalau saya tuh biasanya suka pakai feeling aja gitu. Saya lihat orang ini ya baca, oh kita pindahin aja dia ke sini, dia lebih ke arah situ. Tapi kita kan ngajak ngomong kan, kamu bagusnya kamu maunya apa gitu loh. Kalau kamu maunya ini, kamu komit, kamu kasih kesempatan pertama gitu kan. Kalau something nggak ini, kasih kesempatan kedua. Kalau kasih kesempatan kedua, istilahnya saya tuh biasanya, kita bukan psikologis gitu. Udahlah, kalau kesempatan kedua nggak jalan ya sudah, bye-bye kan intinya. Kalau saya mikirnya gitu. Tapi kalau pengalaman saya 80% itu rata-rata sukses gitu. Karena apa namanya? Mungkin mereka tidak di tempat yang mereka mau. Mudah-mudahan kejawab. Ya, terima kasih Mas Ronald. Kalau bos yang nggak bagus, nah ini saya pikir gini penting juga kalau bos yang nggak bagus. Kalau bos yang nggak bagus, don't fight with your boss. Itu kamu buang-buang energi. Karena gini loh, saya juga bilang ke anak saya kan, kamu kalau kerja, terus kamu nggak dapat bos yang nggak bagus, don't sacrifice yourself to fight. Gitu. Karena apa? Karena kamu pasti kalah gitu loh. Kamu pasti kalah. Kamu ya tadi kalau kamu nonton film David Beckham itu penting kamu lihat di situ caranya. Kamu konsisten. Dia akan lihat bahwa oh, anak ini memang bagus. Saya waktu di Vico tuh bos saya kan ya bukan anak TM sih, anak TK waktu itu. Itu anak TK. Bosnya saya tuh aduh ampun deh saya. Tapi saya ambil positifnya. Oh, berarti dia tergantung sama saya dong, ya kan? Dia tergantung sama saya. Apa-apa semua dia tergantung sama saya gitu. Ya sudah saya sekalian belajar oh berarti posisinya dia tuh cuma begini-begini aja gitu karena segala macam itu rata-rata dia larinya ke saya gitu kan jadi saya pikir-pikir ya bagus lah dan kita jangan rely on one person kan kalau kita karir tuh kita jangan rely on one person kalau kamu rely on one person gone kamu kayak layangan hilang gitu terus juga buat mungkin buat adik-adik ya kamu jangan masuk di apa namanya politik apa namanya politik kantor itu ya kan biasanya ada geng A geng B geng C kamu bagusnya tuh kamu pintar ngatur kamu punya ini kamu ada kamu bukannya harus ekstrim bahwa oh saya nggak umpamanya gini oh
Ronald tuh suka main tenis, makanya kita main tenis aja sama dia gitu. Maksudnya, oke, main tenis gitu, tapi kamu juga mesti balance sama yang lain kan, ya kan? Jadi kayak saya dulu di Faiko tuh kan kita tahu lah, mungkin ada teman-teman yang ex Faiko tuh, kita kan tahu ada beberapa geng itu ada anak TM yang senior ya, anak TM yang nasihatin saya, dia panggil saya waktu itu kan, dia waktu itu superintenden di Badak gitu, saya lagi di Badak waktu itu, dia panggil saya, anak muda, kamu masih masih baru kan di sini, kamu tahu kan ada geng A, geng B, geng C, don't involve even in one ini. Kamu biasanya nanti ini ada gengnya anak TM, ini ada gengnya anak ITS, ini gengnya segala macam. Jangan ikutin katanya. Kamu baik aja sama semua orang. Karena geng itu nggak apa namanya, nggak apa namanya, office politik itu kan nggak apa namanya, nggak sustain ya. Sekali kepalanya dicabut ya kan, sama lehernya dicabut, selesai tuh yang bawah semua. Maka saya di Medco tuh saya terus terang aja, saya di Medco tuh saya make sure tidak ada orangnya si A, tidak ada orangnya si B, tidak ada orangnya si C. Nggak mau saya kayak, karena apa? Karena kalau udah ada kayak begitu kan susah gitu. Not good for apa namanya, young generation dan not good for the company. Mudah-mudahan kejawab ya. Oke, Mas Jalu, aman Mas? Udah, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya yang sangat detail. Masih Mas Ya, Jalu, Pak. masih Mas. Sementara dari partisipan ini alhamdulillah udah 100 nih Mas. Cuman hingga saat ini belum ada yang resen ya. Nah, di chat sementara ada pertanyaan nih. Mungkin sebelum itu ada masukan yang bagus ya dari Mas Wilson Pariangan. Boleh rekan-rekan namanya gitu ya. Setelah nama ditambahkan angkatannya gitu ya. Siapa tahu bisa menambah mengenal gitu ya. Lalu masuk ke ini, Mas Ronald izin ada pertanyaan dari Mas Arfan, TM 93. Mungkin singkatnya, rahasia Mas Ronald willing to go extra miles anywhere gitu Mas. Apa ya? Mungkin inti pertanyaan seperti itu Mas. Monggo. Waduh, itu jawabnya Pak Arfan ini biasanya pertanyaan susah ya. Kalau extra miles, saya pikir saya soalnya saya kalau ngerjain sesuatu saya maunya tuntas. Kalau saya udah target bahwa ini harus selesai, saya fight for it gitu loh, sampai tuntas gitu loh. Saya nggak mau apa namanya, nggak mau delay segala macam gitu. Apa kalau delay mesti ada reason kan. Tapi kalau itu sampai malam pun saya kerjain itu ininya. Tapi ya dia mesti lihatnya kan apa namanya, kita bikin planning yang bagus kan, planning yang bagus ya. Dan gini loh, kalau kita kerja itu kita mesti ada waktu untuk reflection. Lihat, oke, saya udah kerja segini, what kayak apa yang perlu saya lakukan differently gitu kan. Karena kalau kita sudah terlalu sibuk A, B, C, D, udah susah ya kita buat, akhirnya kita kayak robot kan. Kita perlu ada sedikit reflection gitu. Nah, saya biasa yang saya kerjain kalau malam, saya reflection tuh malam gitu. Saya nonton TV, nonton TV sampai saya mikir kan. Atau waktu weekend gitu, saya lagi minum kopi. Karena saya biasanya orangnya startnya agak pelan ya. Saya startnya pagi tuh saya biasanya minum kopi sampai saya mikir kan. Saya udah punya apa istilahnya, list to do waktu pagi minum kopi itu. Disuruh sampai saya mikir, saya baca ini, baca itu, saya udah ada itu. Dan kita tuh saya pikir gini ya, kita tuh mesti banyak membaca dan kita ikut trending kan. Jadi kayak trendingnya energy transition segala macam, kita mesti ngerti tuh dan belajar. Sekarang kan apalagi ya ini ya, sekarang kan segala macam informasi ada gitu kan. Kamu masuk di YouTube bisa, kamu masuk di websitenya company kayak Shell, ExxonMobil, kamu bisa dengan gampang kamu dapat itu dia punya presentation material. Kamu lihat, kamu mau bikin presentasi yang bagus, contohnya masuk aja ke situ. Kamu lihat tuh presentasinya mereka, kamu nggak usah mikir lagi, oh kayak gini ya. Kamu bikin ininya kan. Jadi nggak usah
sekarang kan semua udah open kan, jadi Siap, Mas Ronald. Mungkin ini ya, terjawab ya Mas Arfan. Ini kalau terkait willingness, mungkin tadi bisa simpulin gitu ya. Dari pertanyaan Mas Ronald itu udah cukup padat sekali. Mungkin kami izin next ke pertanyaan selanjutnya nih dari Mas Darel Immanuel. Ini masih muda sekali nih, TM 2021. Nah, silakan mungkin Mas. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mas Fajar buat kesempatannya. Perkenalkan Mas Ronald, saya dari Immanuel, dari TM21, sekarang masih mahasiswa tingkat 3 Mas. Saya mau nanya ini sih Mas, saya penasaran kira-kira kalau dari Mas Ronald sendiri kan kebetulan sudah pernah di service company dan oil company juga Mas. Nah, saya penasaran kira-kira ada preferensi nggak sih Mas, kayak kita lebih cocok untuk di service company sama di oil company itu untuk di awal karir mungkin atau untuk sampai di akhir karir mungkin begitu sih Mas. Terima kasih Mas. kalau di service company itu bagusnya awal karir. Karena kalau kamu contohnya kamu mau specialize in one thing, kamu pergi ke service company kan. Oil company juga bisa sih. Kamu umpamanya mau specialize di apa ya, reservoir modeling, kamu masuk di oil company juga kan bisa. Jadi kan kalau kamu masuk di Schlumberger, Halliburton, Baker segala macam, itu kamu nanti di train untuk untuk certain things kan, yang buat kamu spesialis itu kan, kamu spesialis di cementing and stimulation, atau kamu spesialis di logging ya kan. Jadi bagusnya dari awal ininya, dari awal. Pada saat jadi gini, dulu itu sebenarnya saya punya cita-cita awalnya itu kerja di service company dulu, cari duit, terus sudah dapat duit cukup, saya pergi sekolah lagi master atau PhD, baru saya balik lagi kerja di oil company gitu loh. Mikirnya gitu loh, saya mikirnya seperti itu. Tapi ya nggak kesampaian sih, nggak apa-apa sih. Jadi gini loh, kalau saya pikir buat teman-teman TM yang masih sekolah ya, kamu kalau dapat kerja, grab it, apa aja yang kamu grab itunya kerjanya. You can learn, kamu bisa learn di situ setahun 2 tahun, lihat perkembangannya, kamu bisa lompat ke opportunity yang lain kan. Jadi jangan terlalu banyak milih dan tapi kalau kamu dapat yang memang udah bagus, yang well established, oke. Dan kamu ingat bahwa kalau kerja di well established company, itu biasanya karirnya tuh dia naiknya kan tidak secepat kalau kamu kerja di service company yang small kan. Mudah-mudahan kejawab ya, Mas Manuel. Iya Mas, kejawab. Terima kasih banyak Mas. Ya. Terima kasih Mas Ronald, Mas Darel. Nah, ini selanjutnya mungkin Wilson, silakan. Ya, Mas Ronald, terima kasih banyak. Nih banyak sekali yang saya belajar ya. Perkenalkan saya Wilson Padiangan, TM95. Di sini Mas Ronald banyak cerita yang saya tangkap ya, yang value yang bagus itu salah satunya disiplin ya, dan harus fit dalam olahraga gitu ya. Harus fit, jadi harus olahraga, atur makan, dan kadang-kadang itu hal yang nggak diperhatikan, tapi benar sekali. Karena kita kalau nggak fit itu cepat capek dan cepat malah nggak produktif gitu. Itu saya sadar sekali itu Mas, terima kasih diingatkan kembali. Dan ini Mas yang saya mau sama tadi Mas Ronald juga ajarin disiplin. Satu hal Mas yang saya juga pikirkan itu semakin posisi kan semakin banyak nomenklatur atau bidang yang dipikirkan. Nah, kita kalau misalnya di teknis itu mungkin cuma mikirin misalnya produksi aja atau reservoir aja, tapi kan Mas Ronald ini semakin tinggi kan, harus mikirin finance, harus mikirin resiko, asuransi, SDM segala macam itu. Nah itu gimana itu bagi waktunya, atau ada Mas Ronald ada tips-tips ya supaya semuanya itu bisa termanage dengan baik, kan semakin tinggi itu tanggung jawabnya semakin baik. Saya sendiri terus terang saya lagi challenge diri saya juga untuk terima tanggung jawab, soalnya mau belajar gitu gimana caranya supaya bisa manage banyak tanggung jawab itu secara efektif gitu Mas Ronald, mungkin pertanyaan saya.
pikir itu datangnya dengan ini ya, sebenarnya datang dengan konsep yang maksudnya kita running company itu sebenarnya mirip-mirip dengan kita di keluarga lah ini ya. Kalau saya bilang keluarga kecil, terus kemudian kita running company, kita lihat seperti ini. Dan kebetulan saya tuh sukanya tuh lihat dari orang, apa yang dilakukan orang gitu kan. Si A, si B, apa yang dilakukan orang yang saya lihat jadi reference. Oh yang dilakukan ini, lakukan ini. Dan saya belum tentu saya ikut 100% what yang dia udah lakukan ya. Tapi kita apa namanya? Ya kita lihat ininya, kemudian kita kalau kita ngatur orang tuh yang kita mesti pegang tuh values. Karena semua orang tuh pasti minta dihargai kan. Kita mesti lihat tuh values gitu. Jadi itu apa kita mesti di situ gitu. Nah saya kebetulan kalau di Medco itu saya punya partner itu untuk yang istilahnya Pak Amri itu, Amri Siahan dan anak mesin 84 ya. Yang kita berdua tuh saling melengkapi gitu ya. Kebetulan saya laki banget ada Pak Amri gitu, yang dia tuh sebenarnya dia lebih banyak ke soft side-nya, saya banyak ke hard side-nya gitu. Jadi kalau ada certain things yang itu biasanya kita diskusi tuh. Ini ada ya kan masalah orang segala macam itu kita diskusi ininya. Baru kita decide ini better ini apa sekarang. Tapi kalau yang impact-nya terlalu besar ke company, barulah kita datang ke board of Medco sama ke tempatnya Pak Hilmi gitu. Dan kalau yang masih related ke daily tactical segala macam itu kita bikin aja sendiri gitu. Nah, terus ngatur schedule. Nah, ngatur schedule tuh saya biasanya schedule saya rata-rata kan tiap hari kan full terus itu. Full terus ya. Karena apa? Karena ada certain things, tapi saya biasanya kalau saya pagi saya bangun itu saya minum kopi, saya cek schedule-nya saya ini hari ini saya mending yang ini saya skip, ini saya skip, saya mau ngerjain yang A, yang B, itu langsung saya kerjain itu hari itu juga gitu. Tujuannya apa? Supaya saya punya istilahnya kita kalau kerja itu kita mesti punya space ya. Kita mesti punya space untuk istilahnya bernapas gitu. Space untuk bernapas. Dan kita jangan going from one meeting to the other. Sometimes oke, karena memang harus dikerjain. Tapi jangan tiap hari. Karena kalau tiap hari kamu exhausted dan jadi unproductive. Jadi ya tipsnya gitulah. Saya ngatur itu. Dan saya biasanya yang saya lakukan tuh kalau nggak malam pagi. Rata-rata tuh pagi tuh. Karena malam saya pulang udah capek, saya thinking about other thing gitu kan. Terus pagi saya bangun pagi, udah saya langsung minum kopi, baru saya mulai lihat itu saya punya schedule. Oke, ini yang mau saya kerjain, ini mau saya kerjain gitu. Mudah-mudahan kejawab ya Pak Ya, Wilson. makasih Mas Ronald. Ya. Sangat membantu. SKK Migas tuh kan saya tahu kerjaannya itu extra miles rata-rata ya. Saya pikir itu yang saya pikir-pikir mungkin jadi jadi ya kasihan ya buat teman-teman ya yang ini ya karena kan ngejar target segala macam. Kamu mesti pintar-pintar lah ngaturnya. Menurut saya kamu mesti pintar-pintar ngatur timing meeting yang nggak perlu lama-lama. Makanya saya terus terang kalau di Medco tuh kalau saya lihat meeting yang nggak perlu lama-lama saya masuk terus saya bilang ini 5 menit aja cukup nih. Langsung sudah langsung nggak usah pakai banyak introduction, kita langsung straight to the point, kita udah langsung bikin decision kan. Oke, this one we can go this way, this one we can gitu aja. Kayak tadi saya meeting, ada yang meeting bilang 30 menit, enggak, ini 10 menit aja nih. Ya kita tinggal lihat langsung masuk ke materinya segala macam. Ini kan cuma jawab ini, dia jawab pertanyaan saya udah baca sebentar kan, baca sebentar, oh oke. Pertanyaan dia bisa jawab, lalu udah selesai. Ya Mas Ronald, makasih banyak Mas Ronald. Yuk. Makasih Mas Ronald, Mas Wilson. Nah mungkin ini dari Mas Dimas ya.
Silakan Mas Dimas Naufal Al-Ghifari, TM 2020. Iya Mas, sebelumnya suara saya terdengar tidak Mas? Jelas, Terdengar jelas. Mas. Iya, sebenarnya mohon izin Mas, saya Dimas Naufal Ghifari dari TM20 Mas. Mungkin juga tadi saya juga baru join di tengah-tengah ya Mas selama pematerian tadi, dan mungkin saya mau tanya ini sih Mas, karena mungkin relevansinya dengan mungkin kami yang masih berkuliah gitu ya Mas. Ketika kita bekerja nanti dan udah mau terjun ke industri energi gitu ya Mas, kira-kira apa aja sih Mas core values dan juga apa namanya mungkin hal-hal yang perlu kita apa namanya kita tanamkan selama berkuliah gitu ya Mas. Mungkin tentu dari profesionalisme gitu ya Mas, profesionalisme terus juga disiplin dan masih banyak lainnya gitu. Nah, mungkin kalau dari Mas Ronald sendiri kira-kira core value apa sih mungkin yang harus apa ya mungkin menjadi titik berat gitu ya Mas untuk kami sebagai mahasiswa, dan kira-kira bagaimana dari kami sendiri bisa mulai membiasakan supaya bisa menanamkan core value itu sih Mas, supaya bisa mungkin thrive gitu ya Mas di industri migasnya begitu. Mungkin gitu Mas dari saya. Terima kasih Mas. Saya sih mungkin kamu ya apa? Kamu mesti bisa bisa kamu mesti udah terbiasa going extra miles ya kan. Terus kamu mesti kreatif ya. Kamu mesti kreatif. Terus nggak gampang istilahnya apa ya? Nggak gampang ya endurance-nya tuh mesti tinggi gitu. Endurance mesti tinggi. Jadi kamu jangan gampang kan tipikal tipikal anak-anak itu kan biasanya gini, baru doing sesuatu, dia udah langsung bilang, "Ah, saya udah doing ini loh, ini bagus ini yang saya kerjain." Gitu loh. Itu tipikal ya. Dulu saya di FICO itu, waktu kita masih satu grup itu kan, saya biasanya kan saya dari dulu kan saya suka going extra miles tuh. Karena apa? Karena saya dulu dapat bos itu dia bilang ke saya gini, "Eh, kamu kamu di antara kamu yang satu istilahnya seangkatan, hampir seangkatan itu, kalau kamu kerja 2 jam sehari ekstra, more than your competitor, ya kan? Kamu hitung aja tuh, 1 tahun itu 2 kali 10 jam seminggu kan? Kamu kerja umpamanya 50 minggu, 10 kali kali apa namanya, 50 minggu berapa, 500 jam kan? 500 jam, kalau kamu bagi 8, ya kan? Kamu udah 1 tahun itu, kamu udah apa namanya, kalau kamu bagi 8 jam sehari atau kalau mau 8 jam sehari kamu kerja, itu kamu udah 60 sekian hari itu kamu lebih dari apa namanya, kompetitor kamu, ya kan? Ini asumsi semua sama ya, asumsi semua sama. Itu paling enggak hitungannya kayak gitu deh. Jadi something yang mungkin kompetitor kamu tuh ngerjainnya begini, kamu bisa 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 lebih cepat, kamu bisa move ahead dari dia gitu. Provided kamu juga oke di other thing kan, gitu ya. Terus yang kedua, yang satu lagi tuh kamu mesti berani speak up. Karena itu kan saya pikir kelemahan, kalau saya bandingin ada beberapa anak-anak dari TM ini, banyak yang nggak berani speak up itu loh. Karena saya kebetulan lihat ada Handita, Rico, ya kan, ini kan. Nah mereka ini kan anak-anak muda nih ya, yang saya pikir kalau mereka stay what they are dan mereka continue develop, mereka nanti jadi calon pemimpin masa depan gitu. Ini yang saya kenal ya, ini saya lihat di sini ada Rico, calon pemimpin masa depan itu. One day you can be one of the CEO of the oil company gitu. Kalau apa namanya, provided bahwa kamu punya attitude, kamu punya segala macam itu, kamu maintain dan kamu mungkin improve ya, kamu improve segala macam. Kelihatannya clear ya, Mas Geraldo ya. Hmm, Bisa mengerti ya. hmm. Mas Geraldo. Ya Mas, terima Mas. kasih Mas untuk jawabannya Mas. Ya, Oke, makasih Mas Dimas, Mas Ronald. Mungkin ini sekaligus terakhir kali ya. Ini kebetulan tadi Mas Handita disebut nih Mas Ronald. Ini ada Mas Handita bertanya juga hanya melewati chat. Aku izin bacain ya. Mas Handita nggak speak up nih Mas Ronald. Kita minta speak up aja. Mas Handita mau speak up nggak Mas Handita?
Ya, Nah, gitu. apa kabar Pak Ronald? Baik-baik. Ya, nih Pak Gelap Ronald, ya. pertanyaan saya ya. Saya gelap ya Pak? Wah, masih terang di sini Pak soalnya. Ya, pertanyaan saya Pak, itu ya bagaimana tuh Pak kalau misalnya, kan Pak Ronald tadi dari awal teknikal ya Pak ya. Terus bagaimana kalau sekarang Pak Ronald menjadi pemimpin terus diplomatisnya gimana Pak? Apa untuk Pak yang lebih politis? diplomatis Oh, maksudnya? enggak, pertanyaan-pertanyaan yang politis yang tidak bisa diselesaikan secara teknikal gitu Pak. Itu bagaimana? Politis yang tidak bisa. Jadi Kalau mungkin saya sih ada decision making yang tidak bisa diselesaikan tuh Pak secara teknikal. Jadi mungkin harus harus mengambil keputusan yang tidak bisa diselesaikan secara teknikal gitu Pak. Dan itu keputusan tuh keputusan politis gitu Pak. Nah, itu bagaimana dari Pak Ronald Mungkin ketika mengenai target gitu Mas ya. Target perusahaan Itu- harus begini, produksi cuma kayak gitu. Mungkin gitu Pak. saya Iya, itu. gini, itu kita ada satu misi terpaksa kita mesti lakukan, apa namanya, yang mungkin not the best option kan, yang perlu kita lakukan kan, not the best option, tapi kita perlu lakukan, itu pasti ada itu. Dan itu akan, apa namanya, ya selama karir kamu akan dapat beberapa kali itunya. Dan saya pikir gitu ya, apa namanya, kalau kamu lakukan itu, yang kita lakukan ya gimana kita bikin ininya lah, apa namanya, mitigation action kan, mitigation action supaya kalaupun loss-nya nggak terlalu besar. Mungkin kamu udah lihat lah, kamu dulu di Medco itu kan kita ada certain things yang terpaksa kita lakukan karena ada certain things, ya kan? Tapi kita di pihak yang lain, kita mesti lihat di, apa namanya, ya karena kita perusahaan kan bukan hanya teknikalnya, kita lihat di, apa namanya, di finance-nya, di mana segala macam. Tapi overall, it should be good for the company gitu. Halo, Mudah-mudahan terjawab. Ya. Ya, Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Andita. Tapi saya pikir gini ya, buat teman-teman yang mungkin lagi meniti karir atau ya, teman-teman yang itu kamu punya basic knowledge itu kamu mesti jaga itu ya, kamu mesti continue untuk, apa namanya, untuk apa sharpen ini your knowledge gitu kan, kamu mesti continue itu loh. Karena apa? Karena itu kamu pakai untuk apa namanya, seumur hidup karirmu kan. Jadi jangan karena udah di level tertentu kamu stop untuk doing ini ya, sharpen your knowledge gitu kan. Karena sayang gitu ininya. Kalau kamu nggak lakukan itu at one time, dia nggak akan bantu kamu untuk your future career. Saya mungkin kasih contoh ya, dulu teman-teman, dulu saya lihat senior itu ya, waktu masih junior engineer, saya senior, gila mereka punya apa namanya, kursus tuh banyak sekali gitu. Kalau di kantor itu kan lihat apa namanya, kursusnya banyak sekali. Tapi kalau nggak pernah ikut kursus saja terus nggak dilihat lagi, itu kan seminggu aja udah hilang ya 50% ya, 60% ya. 2 minggu udah hampir 20% aja tinggal gitu. Kita mesti continue gitu loh, apa namanya, lihat, kita mesti lihat lagi. Kalau zaman sekarang kalau mau belajar material balance kan nggak perlu lagi kan, kamu buka aja YouTube kan, kamu lihat tuh konsep-konsep material balance. Iya Mas. Bahkan semenjak COVID ada sekolahnya online ini Mas, perkuliahan. Udah maju sekali, jauh sekali dibanding dulu mungkin ya. Mungkin begitu ya Mas Andita, terdengar sampai Norway ya Mas, aman ya? Siap, aman. Oke. Terima kasih Pak Ronald. Oke. Terima kasih Mas Andita, Mas Ronald. Mungkin izin ya rekan-rekan karena sudah menjelang maghrib juga ya.
mungkin kita masuk ke sesi closing. Sebelum kita closing mungkin ada penutup gitu ya dari Mas Ronald. Monggo Mas Ronald. Saya pikir gini ya, yang tadi saya bilang, kita dalam membina karir itu, kamu mesti make sure step by step. Kamu jarang ada anak zaman sekarang kan maunya everything mesti faster gitu. Jadi kalau kamu umpamanya masuk ke industri, kamu mesti make sure every steps itu kamu lakukan tuh kamu kuasai itunya, gitu ya. Jadi kayak saya contoh teman-teman kita di Medcode nih yang kita baru hire the last 2 years ini kan, mereka banyak kita kirim ke field kan, dan kamu mesti proaktif. Ya contohnya di Medcode ini kan kita banyak kegiatan yang lain-lain kan, ada gravel pack, ada directional drilling, kita running packer special, kita drilling di di koridor itu yang very challenging segala macam. Kamu sih lihat itu buat kamu belajar cepatnya gitu. Tujuannya supaya kamu bisa accelerate kan. Kalau kamu udah pengalaman di situ, kamu udah pernah lakukan itu, pada saat kamu move ke next level, kamu udah ada feeling gitu ya. Kalau saya terus terang aja, kalau saya di field kan cukup lama, itu feeling saya di field itu sampai sekarang masih ada gitu. Dan itu kan terus kan terus kalau orang subsurface team kalau presentasi ke saya itu kan saya basic knowledge saja saya. Dan sampai sekarang pun saya masih baca JPT itu. Saya masih baca JPT. Tiap minggu tuh saya mesti ada itu. Saya taruh di iPad, saya baca ini ada penting yang mungkin something new. Ya kalau saya nggak tahu kan saya bisa tanya aja kan sama Andita, Rico, Reggie, ya kan? Oke, makasih Mas Ronald. Ya, terus mungkin ada satu lagi ya, tadi saya ingatin lagi ya tentang masalah integrity. Jadi saya pikir gini ya, masalah integrity itu basic gitu. Kamu sepintar apapun, if kamu punya personal integrity personal kamu cacat, itu very difficult for you to move to another move upward maupun move yang ke ini di same level gitu. Kan industrinya kecil ya. Kamu mesti jaga kamu punya personal branding gitu. Itu aja Mas. Makasih. Terima kasih Mas Ronald. Di tadi ya integrity and reliability penting sekali. Mungkin sekian ya rekan-rekan Mas dan Mbak, teman-teman TM yang sudah TM dan non TM yang sudah join. Mungkin terakhir sebelum kita tutup ada sesi foto ya Mas Richard. Boleh diambil alih Mas Richard? Oke, thank you. Boleh di open cam ya yang lain ya mungkin ya. Oke, thank you Mas Richard. Surabaya aman ya Mas? Tadi ada gempa katanya. Semoga nggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Oke, aman-aman semuanya di Indonesia ya kita. Terima kasih rekan-rekan sudah menjelang sore. Terima kasih banyak terutama ke Mas Ronald gitu ya. Ini mudah-mudahan inspirational talk ini betul-betul kita bisa ambil manfaatnya ya teman-teman, karena padat dan memang sifatnya pembelajaran yang sangat baik gitu ya. Mungkin sekian dari kami tim yang mengadakan inspirational talk ini. Kami mohon maaf ya jika misalkan banyak kekurangan atau salah. Kami mohon izin untuk diakhiri. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Kami tutup. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Ronald. Terima kasih Mas Ronald. Terima kasih Pak Ronald.
Mas. Jangan lupa itu tanggal 20 April ya. Kita kumpul di Bandung semua. Yuk ketemu di Simbol. Terima kasih. Sama-sama Mas Adi.